Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesional akuntan. Perkenalkan, saya Ratna Sari Susanti, anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Selamat datang para peserta CGAE. Pada level kali ini kita akan merefreshment untuk materi laporan keuangan. Apa yang Anda saudara ketahui tentang laporan keuangan? Sebelum kita mengenal apa itu laporan keuangan, alangkah baiknya kita melakukan refresh terlebih dahulu mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi kita mengenal adalah basis atau dasar. Basis yang digunakan basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip perioditas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Bapak Ibu peserta CGAE, kita mengenal proses daripada penyusunan laporan keuangan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun langkah-langkahnya hampir sama, di mana kalau untuk pemerintah pusat, kementerian atau lembaga menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, LO atau laporan operasional, LPE atau laporan perubahan ekuitas, laporan neraca dan CALK atau catatan atas laporan keuangan, yang dimana nantinya oleh Menteri Keuangan atau BUN akan dilakukan laporan konsolidasi. Yang setelah itu akan dilakukan lagi audit oleh BPK. Ya, setelah BPK, kemudian di kisaran bulan Juni, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal akan melakukan persiapan untuk rancangan undang-undang yang akan dibahas di DPR. Sedangkan kalau untuk di pemerintah daerah, SKPD atau OPD atau organisasi perangkat daerah sama menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan CALK yang akan dilakukan konsolidasi di PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan selaku BUD. Yang selanjutnya, kisaran di bulan Mei, akan dilakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Dan selanjutnya, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan melakukan persiapan Raperda atau rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama dengan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, dalam penyusunan laporan di sini hampir sama perlakuannya, tetapi beda pendelegasiannya, di mana pada saat melakukan RUU dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, tetapi kalau di daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan atau sekaligus sebagai bendahara umum daerah. Untuk melakukan review sama-sama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilakukan review oleh BPKP. Sedangkan kalau untuk di daerah, BPKP juga bekerja sama dengan Inspektorat Wilayah atau Inspektorat tingkat provinsi. Mekanisme penyusunan laporan keuangan hampir sama, pengaturannya juga dilakukan sama berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hanya saja di tingkat level pusat sudah terbentuk sistem. Dari mana? Yaitu sistem akuntansi instansi, juga membentuk sistem akuntansi pemerintah pusat yang juga dikompilasikan dengan sistem akuntansi bendahara umum daerah yang menghasilkan laporan keuangan BUN yang terkonsolidasi dengan laporan keuangan kementerian atau lembaga, sehingga terbentuklah laporan keuangan pemerintah pusat yang nantinya akan diperiksa oleh BPK.
Jadi masing-masing sudah menggunakan sistem yang terintegrasi di pusat. Apa bedanya dengan di daerah? Di daerah kita juga mengenal ada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Ya, yang sekarang sedang dikembangkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sama penerapan daripada PP 71 tahun 2010 hanya dikompilasi berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang harus menerapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hasilnya sama, yaitu menerapkan nanti melaporkan tentang LO, LPE, LRA, neraca, dan CALK. Sehingga Bapak Ibu dapat mengetahui ya apa itu format daripada laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu sama-sama menyusun laporan realisasi anggaran LRA, laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan CALK. Dalam menyusun laporan keuangan akhir yang akan siap diaudit oleh BPK, memerlukan beberapa penyesuaian atau yang kita biasa kenal dengan rekonsiliasi. Fitur e-rekon pada laporan keuangan yaitu terdiri dari adanya tahapan pertama rekonsiliasi, yaitu dapat dilakukan rekonsiliasi secara mandiri oleh Satker atau SKPD, dokumentasi seluruh kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi, monitoring pelaksanaan rekonsiliasi, pencetakan bar dengan tanda tangan elektronik. Setelah itu, dapat lakukan penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Lakukan selanjutnya yaitu validasi data dan tracing data terhadap laporan keuangan kementerian atau lembaga. Kemudian selanjutnya apa saja yang dilakukan rekonsiliasi dilakukan rinciannya atas laporan keuangan serta dalam pengembangannya di dalam dashboard. Hal yang sama juga dilakukan di dalam pemerintah daerah. Para peserta yang saya hormati, siapa saja ya pengguna daripada e-rekon laporan keuangan? Pengguna daripada e-rekon laporan keuangan adalah pertama, pihak internal DJPBN dalam hal ini BUN. Yang kedua, penyusun laporan keuangan. Yang ketiga adalah aparat pengawasan internal pemerintah. Apa saja output daripada e-rekon laporan keuangan? Outputnya pertama adalah 1. Rekonsiliasi. Kedua, terciptanya laporan keuangan. Yang ketiga adalah rincian atas laporan keuangan yang akan disampaikan di phase laporan keuangan dimaksud. Yang keempat adalah tracing yang terdapat di dalam worksheet. Dan yang terakhir adalah hasil validasi. Rekonsiliasi untuk pemerintah daerah hampir sama seperti tadi. Jadi bisa dikerjakan secara internal. Yang kedua bersama dengan PPKD dan nanti pada tingkat lanjutan bersama BPK juga masih bisa dilakukan adjustment penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah menggabungkan antara laporan keuangan di kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk pemerintah daerah adalah mengkonsolidasi laporan OPD, Organisasi Perangkat Daerah atau SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan laporan yang dihasilkan oleh PPKD. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun laporan keuangan konsolidasi? Yang pertama adalah melakukan
gabungan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya adalah menyusun laporan perubahan SAL, baik yang dilakukan oleh BUN atau BUD. Yang ketiga, melakukan penyusunan gabungan laporan operasional, yang dilanjutkan dengan menyusun konsolidasi perubahan ekuitas, dan akhirnya dapat menyusun laporan neraca gabungan. Selanjutnya ada lagi menyusun laporan arus kas. Ini biasanya dibuat dari sistem akuntansi Bendahara Umum Negara atau laporan arus kas yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah. Dan terakhir, mengungkapkan seluruh transaksi-transaksi keuangan di dalam catatan atas laporan keuangan. Karena Bapak Ibu adalah peserta GAE sehingga harus expert, maka selanjutnya tugas Bapak Ibu adalah mampu untuk menganalisis laporan keuangan. Apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan analisis? Pertama, analisis dilakukan secara umum, baik untuk laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk apa saja yang harus Bapak Ibu ketahui? Pertama adalah bagaimana tingkat pencapaian target, tingkat pertumbuhan, tingkat efisiensi, tingkat kemandirian daerah untuk daerah, tingkat ketepatan sasaran atau program, dan yang terakhir adalah analisis lain terkait penggunaan sumber dana serta akuntabilitas. Analisis dilakukan juga terhadap transaksi-transaksi atau akun-akun tertentu. Seperti akun atau transaksi antar entitas. Ini antar kementerian atau lembaga atau kementerian lembaga dengan Bendahara Umum Negara. Kalau untuk di daerah, transaksi antar OPD atau unit OPD dengan PPKD-nya. Analisis yang dilakukan di tingkat kementerian atau lembaga dapat kita bagi menjadi dua, yaitu transaksi antar kementerian lembaga dan transaksi antara kementerian lembaga dengan Bendahara Umum Negara. Transaksi antar kementerian lembaga, apa saja yang perlu kita analisis? Yaitu adanya transfer masuk dan transfer keluar. Sedangkan antar KL dengan BUN-nya, yaitu untuk transaksi ditagihkan ke entitas lain, diterima dari entitas lain, dan pengesahan hibah langsung. Bapak Ibu peserta GAE, kalau untuk analisis akun-akun tertentu pada pemerintah daerah tidak terlalu spesifikasi, hanya perlu lakukan analisis bagaimana antara OPD, unit OPD atau dulu disebut dengan SKPD dan unit SKPD dengan BUD-nya atau Bendahara Umum Daerahnya. Transaksi antara kementerian lembaga dengan Bendahara Umum Negara biasanya untuk transaksi-transaksi ditagihkan ke entitas lain, diterima dari entitas lain, pengesahan hibah langsung, dan pengesahan pengembalian hibah. Bapak Ibu peserta GAE, untuk analisa akun-akun tertentu di pemerintah daerah, laporannya tidak terlalu rumit karena analisisnya hanya antar SKPD dan unit SKPD atau saat ini lebih dikenal dengan OPD dan unit OPD-nya bersama dengan Bendahara Umum Daerahnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya apabila terdapat kesalahan perkataan dan pernyataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.